You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perjuangan Cut Nyadin pada masa kolonial. Untuk anggota kelompok 1 itu, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Saski Dira. Yang kedua itu ada Nisrina Faradilah. Yang ketiga itu ada Prima Agun. Dan yang keempat itu ada Mutiara Aura. Ini untuk kata pengantarnya. Latar belakang Cut Nyadin. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Padang pada tahun 1848. Nah, ayah Cut Nyadin ini bernama Teku Nanta. Teku Nanta ini setia seorang Ule Balang Nam Mukmin. Ibu Cut Nyadin adalah putri Ule Balang Lampagar. Cut Nyadin ini memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Karena didikan tersebut, Cut Nyadin mempunyai sifat-sifat yang tabah, lembut, dan tawakal. Nah, banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya, tetapi pada usia 12 tahun Cut Nyadin telah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Ibrahim Lamga, yaitu putra dari Teku Po Ahmad Ule Balang, hingga mereka memiliki satu anak laki-laki. Perlawanan Cut Nyadin saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tambahan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Uwan Antwerpen. Perang Aceh pun meletus pada perang pertama, yaitu pada tahun 1873 sampai 1874, yang mana dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah, bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di Portai Cairman di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membukanya. Kesultanan Aceh menang dan Kohler terus tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874 sampai 1880 di bawah pimpinan Jenderal John van Swieten, daerah Nam Mukmin dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada 1874. Akhirnya Cut Nyadin bersama anaknya mengungsi pada tanggal 24 Desember 1875. Suami dari Cut Nyadin ikut bertempur, namun ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyadin. Pada awalnya Cut Nyadin menolak, namun karena Teku Umar mempersilahkannya untuk berikut dalam bertempur, dalam main peran, Cut Nyadin akhirnya menerimanya dan menikah pada tahun 1880 dan memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya pada tahun 1875. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Dan pada saat itu Teku Umar mendapat gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dan kekuasaan penuh. Teku Umar dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, dan Cut Nyadin terus berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun Teku Umar masih harus mempelajari taktik Belanda agar dapat menyerangnya dengan mudah. Kondisi akhir hidup Cut Nyadin. Mendapat julukan Ibu Juluk atau Ibu Suci. Cut Nyadin habiskan sisa hidup di Sumedang selama 2 tahun. Ia wafat karena penyakit sepuhnya, encok dan rabun. Tahun 1908, selama pengasingan, Cut Nyadin ditempatkan di sebuah rumah milik tokoh agama setempat bernama Haji Ilyas atas perintah Bupati Suryatmaja, di tengah statusnya sebagai tahanan rumah itu. Cut Nyadin bersama Haji Ilyas mengajar ngaji dan ilmu keagamaan ke warga sekitar. Ulama Ilyas cepat menyadari bahwa tamunya yang tidak bisa berbicara bahasanya memang seorang sarjana Islam.
Dian kemudian dikenal sebagai Ibu Prabu atau Sang Ratu. Pengetahuan Islam yang tidak baik dan kemampuannya membaca Al-Quran dengan indah membuatnya mendapatkan undangan untuk mengajar tentang Islam. Lanjut Sai, Julinar, dan Tiara Wulandari. Kesimpulannya, pada akhir hayatnya Cut Nyak Dien merasakan betapa pilunya hidup sebagai seorang buangan, jauh terpisah dari tanah kelahiran yang amat dicintai. Perjuangan Cut Nyak Dien menimbulkan rasa takjub para pakar sejarah asing. Banyak buku yang melukiskan kehebatan pejuang wanita ini. Zandgraf mengatakan para wanita sebagai de Leidster van het Verzet, yang artinya pemimpin perlawanan terhadap Belanda dalam perang besar. Aceh memiliki sejarah panjang dan juga catatan istimewa. Jika menelusuri sejarah, perjuangan kolonialisme dan imperialisme pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, Aceh dapat ditaklukkan musuh sesudah perang yang berlangsung selama 40 tahun dengan perjuangan berat dan menghabiskan biaya. Walaupun Cut Nyak Dien telah wafat, namun namanya tetap abadi dalam hati bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan untuk kaum wanita. Perjuangannya sangat bernilai dan mengangkat derajat kaum wanita. Beliau mencurahkan tenaga dan pikirannya juga seluruh hidupnya untuk kejayaan bangsa, negara, dan agama. Perjuangan yang ia lakukan bisa menjadi contoh bagi kaum wanita kini dan masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.